Bab 821 Livesteal. Dalam situasi normal, ketiga raja akan sulit mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Namun, mereka memiliki kereta api kuno yang bisa melampaui alam dewa kekosongan normal ketika mereka memasukkan Yuan sejati ke dalamnya. Pencuri, tinggalkan harta berelemen air dan kami tidak akan membunuhmu, pria parubaya berjubah kuning itu berteriak. Bahkan sebelum dia tiba, gambaran domain kuning berlumpur terbentuk dan menyebabkan daerah itu menjadi berat. Dua raja lainnya juga penuh dengan niat bertempur, tidak peduli betapa uniknya kedua pencuri ini, kelompok mereka hanya memiliki satu raja sedangkan mereka memiliki tiga, dan mereka memiliki tiga kelompok elit yang masih datang juga. Namun, tak disangka, keduanya tiba-tiba berhenti dan berbalik, menunggu tiga raja. Hehe, kereta terbangmu akan menjadi milikku. Pemuda bermata ungu memiliki ekspresi yang menyenangkan. Mendengar itu, ketiga raja berhenti sejenak sebelum menjadi marah. Beraninya seorang pencuri begitu sombong? Alam inti asal yang sangat sedikit tidak takut angin akan memotong lidahmu? Pria parubaya dengan jubah kuning sangat marah. Harta berelemen air yang dia inginkan telah diambil oleh kedua pencuri ini, dan sekarang mereka menjadi sombong, mereka menginginkan keretanya yang menyala juga. Tiga kekuatan luar biasa turun dengan marah. Namun, kedua pencuri itu tidak bergerak sama sekali. Laki-laki parubaya berjubah kuning dan teman-temannya terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Jika itu hanya Nan Gongsheng, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah raja tingkat domain tipe ruang yang memiliki tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surgawi, yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan langit dan bumi. Namun, pencuri Small Origin Core Realm yang sangat sedikit juga baik-baik saja. Pergilah, Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menyerbu ke arah tiga raja. Suara mendesing, api hijau keluar dari sepatu di kaki Zhao Feng saat dia meluncur ke arah ketiga raja. HMPH, senyum ejekan muncul di wajah pria parubaya berjubah kuning itu saat gambar kuning keruh di dekatnya menjadi lebih kental. Tubuh Zhao Feng menjadi berat saat gelombang kekuatan yang kuat turun dari langit. Alam inti asal normal pasti sudah mengeluarkan darah, tetapi tubuh Zhao Feng kuat dan dia memiliki sepatu hijau yang mendorongnya, jadi dia menahannya. Ekspresi pria parubaya berjubah kuning berubah. Dia ingat bagaimana garis keturunan pemuda berambut ungu ini secara langsung mempengaruhi sungai Devoringkun. Serahkan yang ini padaku, laki-laki parubaya berjubah kuning meraung saat dua naga kuning bersinar muncul di belakang punggungnya. Mereka meraung sangat keras sehingga darah orang biasa akan bergetar. Garis keturunan elemen tanah, ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Dia tidak menyangka laki-laki parubaya berjubah kuning ini memiliki garis keturunan unsur bumi. Sial baginya, garis keturunan bumi melawan garis keturunan air dan Water of Wind Lightning miliknya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan garis keturunan bumi adalah jika Zhao Feng dapat menerobos ke tingkat 7 dari teknik petir angin dan membentuk kayu petir angin. Dalam hal kekuatan murni, laki-laki setengah baya berjubah kuning hanya lebih lemah dari Jiu Wuji. Izinkan saya, gambar perak ungu hancur dan bentrok dengan domain elemen bumi dari laki-laki parubaya berjubah kuning. Kedua kekuatan didorong mundur dari bentrokan domain. Serangan Nan Gongsheng sangat mendadak, dan itu mendorong mundur ketiga raja. Simbol berwarna ungu dan darah melintas di dahi Nan Gongsheng, memberi Yuan sejati dan wilayah kekuasaannya kekuatan jahat. Sangat kuat, pemuda ini juga memiliki aura menakutkan di dalam sumber kekuatannya. Ekspresi pria setengah baya berjubah kuning itu serius. Dia awalnya ingin menghabisi pemuda bermata ungu misterius lainnya terlebih dahulu, tapi dia diblokir oleh Nan Gongsheng, yang terlatih dalam hukum luar angkasa. Raja yang terlatih dalam hukum angkasa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuka hati, mereka bisa mengelak dan mengganggu di mana saja, kapan saja. Saya memiliki item pelindung jiwa pada saya. Serahkan bocah itu padaku. Salah satu raja lainnya menjilat bibirnya saat cahaya merah yang luar biasa terpancar dari tubuhnya, lalu dia menyerang ke arah Zhao Feng. Laki-laki parubaya berjubah kuning itu menganggukkan kepalanya, dia bisa mengatakan bahwa garis keturunan Zhao Feng adalah berbasis jiwa. Di sisi lain, dia dan raja ketiga bekerja sama melawan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng menggunakan teknik spasial yang menembakkan sinar ungu keunguan yang jahat di udara saat ia bentrok dengan dua raja. Jika itu adalah Nan Gongsheng ketika pertama kali memasuki dimensi ilusi ilahi, dia akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan pria parubaya dengan warna kuning,
Tetapi sekarang, dengan bantuan kristal dewa jahat dan kristal dewa di bawah standar, kekuatannya telah meningkat. Meningkat pesat. Hukum spasial dan penggabungan kristal dewa jahat telah menciptakan kekuatan yang tak terpikirkan. Nan Gongseng memiliki potensi besar. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya saat dia mengedarkan tubuh petir suci dan menyerbu ke arah Raja Muda di depannya. Pemuda ini adalah Raja baru, dan dia memiliki garis keturunan api yang tidak biasa. Serangan ilahi awan api. Pemuda itu menjulurkan telapak tangan terus-menerus saat gelombang merah ditembakkan. Setiap serangannya akan meninggalkan awan yang menyala-nyala di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa serangan pemuda ini kuat di antara mereka yang berkultivasi sama. Sayap petir angin. Sepasang sayap mulai terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, mengandung cahaya biru berbintang. Peng, peng, ledakan. Air dari petir angin ditambah tubuh petir suci memungkinkan Zhao Feng untuk berbenturan dengan pemuda, dan dia tidak jauh lebih lemah dalam pertukaran langsung. Sayap di punggung Zhao Feng berkibar dengan cepat saat rentetan kekuatan fisik menghancurkan pemuda itu. Kenapa seperti ini? Tubuh Raja Muda menjadi berat dan wajahnya menjadi merah karena dia merasa tertekan dan marah. Dalam hal pelanggaran murni, dia memiliki keuntungan. Namun, saat menghadapi pemuda berambut ungu ini, dia merasa tidak bisa menggunakan semua kekuatannya, seolah-olah dia sedang dilawan. Perasaan yang sama seperti saat dia melawan Xin Wuheng sebelumnya. Pemuda berambut ungu meraung saat cahaya biru keperakan muncul di sekelilingnya, seolah-olah dia terbuat dari logam. Tubuh petir suci Zhao Feng bisa melepaskan kekuatan penuhnya dari jarak dekat. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhao Feng mulai menyerang terus-menerus setelah mendekat. Kenyataannya, Zhao Feng dengan sengaja melatih kemampuan pertarungan jarak dekatnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengkhususkan diri dalam serangan jarak jauh dan berbasis jiwa. Keterampilan pertempuran jarak dekatnya hanya rata-rata. Mari kita lihat berapa lama Origin Core Realm yang sangat sedikit bisa bertahan. Pemuda itu mencibir dingin saat dia bentrok langsung dengan Zhao Feng. Meskipun tubuhnya tidak sekuat Zhao Feng, Yuan sejati dan garis keturunannya memiliki keuntungan, jadi dia tidak takut melawan Zhao Feng secara langsung karena dia bisa bertahan lebih lama. Zhao Feng juga tahu itu. Di sisi lain, Nan Gongseng sedang melawan dua raja sekaligus, dan pertarungan itu tidak akan diputuskan dalam waktu singkat. Melihat ini, Zhao Feng memutuskan untuk menguji garis keturunan Blood Devil Sun-nya yang bermutasi lagi. Terakhir kali, dia mengalami aliran hangat yang aneh ke seluruh tubuhnya, jadi dia merasa bahwa dia belum menemukan kekuatan penuh dari garis keturunannya. Buka! Zhao Feng mengirimkan pukulan, dan nyala api mulai membakar di sekelilingnya. Kali ini, Zhao Feng mengedarkannya sepenuhnya, dia tidak menahan diri seperti terakhir kali. Kedua telapak tangan bentrok dan dua api berinteraksi, menciptakan gelombang api yang mengejutkan. Kekuatan yang kuat membuat tiga raja lainnya melihat ke atas. Garis keturunan api yang menakutkan. Pemuda itu mundur saat lapisan api darah iblis matahari mulai meluas ke seluruh tubuhnya. Garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi sangat mendominasi, dan mengandung efek erosi dan penyalaan. Beruntung bagi Raja Muda, dia juga memiliki garis keturunan api juga, jadi dia relatif tangguh melawan elemen api dari garis keturunan darah iblis matahari. Tunggu. Pemuda itu merasa bahwa dia telah kehilangan sebagian Yuan Qi dan energi dalam bentrokan barusan. Garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi bukan hanya kekuatan ledakan murni. Itu juga mengandung sensasi terbakar yang kuat. Zhao Feng merasakan aliran hangat di seluruh tubuhnya yang menyembuhkan tubuhnya. Itu berisi energi dan Yuan Qi dari seorang raja. Zhao Feng merasa energinya dan Yuan Qi sedang diisi kembali. Bahkan beberapa luka samar sedang disembuhkan. Penemuan ini membuatnya merasa tidak percaya. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya yang bermutasi dengan kegembiraan saat api darah iblis matahari bersiul dan berbenturan dengan pemuda itu. Pemuda itu mengerang saat dia didorong ke belakang. Kali ini, lapisan api darah iblis matahari meluas ke seluruh tubuhnya. Ini adalah efek pemicu dari garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi. Orang normal akan dibakar menjadi abu. Apa yang membuat pemuda itu merasa lebih buruk adalah, dalam bentrokan barusan, dia kehilangan sebagian energinya, sementara Zhao Feng hanya menjadi lebih ganas seiring berjalannya waktu. Sulit membayangkan bahwa lawan berada di alam inti asal kecil karena dia bisa bentrok dengan raja begitu lama.
Saya tidak menyangka bahwa garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi ini akan memiliki kemampuan untuk mencuri dari Yuan Qi dan energi orang lain dan memberikannya kepada pemiliknya. Zhao Feng sangat gembira. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kemampuan Li Festial yang langka. Setiap kali Zhao Feng menyerang, dia bisa menyerap kekuatan hidup musuh untuk mengisi kembali Yuan Qi-nya sendiri dan menyembuhkan dirinya sendiri sampai tingkat tertentu. Kemampuan seperti itu telah muncul di Kaisar Kematian sebelumnya. Kaisar Kematian menggunakan tentakel kematian, yang merupakan metode terlarang, untuk melahap kekuatan kehidupan orang lain secara paksa dan memulihkan luka-lukanya sendiri dan Yuan Qi. Tingkat pengisian lebih cepat daripada jenis gaya hidup Zhao Feng, tetapi tentakel kematian menyerap Yuan Qi yang tidak murni, yang membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan meninggalkan luka tersembunyi. Zhao Feng menemukan bahwa tingkat pemulihan dari garis keturunannya yang bermutasi tidak terlalu tinggi, tetapi energi yang diserap sudah disempurnakan oleh efek penyulutan. Secara keseluruhan, meskipun tidak baik untuk menggunakannya selamanya, menggunakan kemampuan ini memiliki dampak yang kecil. Bang, bang, boom. Sayap di belakang Zhao Feng berkibar saat dia bertarung dengan pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu merasa semakin tidak berdaya seiring berjalannya waktu, dan luka-lukanya semakin parah. Dia mulai merasa lemah, sementara Zhao Feng hanya menjadi lebih ganas dan sepertinya ingin melawannya selamanya. Itu saja, efek Li Festial hanya bekerja selama pertempuran jarak dekat, dan yang terbaik saat kedua tubuh saling bersentuhan, Zhao Feng menyimpulkan melalui pertarungan nyata. Kemampuan yang ditunjukkan garis darah ini sebanding dengan garis keturunan ras skala es mistik, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Lebih penting lagi, garis keturunan yang bermutasi ini sempurna untuk tubuh petir suci. Bab 822 Ekstrim. Melalui pertempuran ini, Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa garis keturunan Blood Devil Sun-nya yang bermutasi memiliki kemampuan untuk hidup. Kekuatan garis keturunan ini bisa sangat meningkatkan kekuatan pertempuran dan kecepatan pemulihan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara terbang muncul tepat pada saat ini. Angka-angka ini adalah beberapa raja setengah langkah yang termasuk dalam kelompok di belakang tiga raja. Jika orang-orang ini datang, situasi pertempuran akan berubah karena beberapa dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang raja. Mari kita akhiri ini. Tubuh biru perak metalik Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tinggi saat dia mengedarkan kekuatan tubuh suci secara maksimal, menyebabkan tubuh raja menjadi berat. Pada saat yang bersamaan, garis darah bermutasi Zhao Feng mulai mendidih saat gambar matahari merah darah muncul di belakangnya, yang sepertinya mengandung pusaran air yang berputar. Pada saat ini, Zhao Feng tampaknya menjadi penguasa iblis saat tubuh metalik bermandikan sinar matahari. Binatang buas di dekatnya dan para ahli manusia merasakan darah mereka mulai memanas dan terbakar, dan mereka gemetar karena kegelisahan. Apa? Ini adalah kekuatan puncaknya. Ekspresi Raja Muda berubah secara dramatis. Wajahnya menjadi sedikit putih saat dia mulai tidak bisa bernapas. Zhao Feng mengirimkan pukulan, dan kekuatan tubuh sucinya seperti gunung Tai saat meledak dan membakar target. Arg! Pertahanan pemuda itu kusut seperti kertas saat dia dikirim terbang oleh pukulan yang mendominasi. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang, dan lapisan api merah menutupi tubuhnya. Pemuda itu jatuh ke tanah dan wajahnya pucat. Dia sudah hangus saat dia mencoba memadamkan api. Raja Muda tampaknya telah kehilangan jiwanya, dia tidak percaya apa yang terjadi. Mereka yang bisa memasuki dimensi ilusi ilahi adalah jenius top, dan raja semuanya adalah orang yang berasal dari kekuatan bintang 3. Dia tidak pernah menyangka pemuda berambut ungu bisa menggunakan kekuatan fisik untuk membuatnya muntah darah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa. Setelah melukai Raja Muda dengan satu pukulan, Zhao Feng merasakan sensasi hangat mengalir kembali ke tubuhnya dan menyembuhkannya. Gaya hidup garis keturunan yang bermutasi sedang bekerja, dan itu bahkan lebih efektif dari sebelumnya. Zhao Feng menyadari bahwa, semakin banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh target, semakin baik efek Li Festial. Suara mendesing, suara mendesing. Api hijau keluar dari sepatu Zhao Feng saat dia dengan paksa mengganggu pertarungan antara Nan Gongsheng dan dua raja lainnya. Pria parubaya dan pemuda berkulit putih tidak bisa mempercayainya. Raja Muda itu adalah keajaiban nomor 1 dari kekuatan bintang 3. Bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh Origin Core Realm?
Zhao Feng menghancurkan tinjunya ke arah pemuda berbaju putih dengan kecepatan tinggi dan kekuatan ledakan. Pemuda berbaju putih ini juga merupakan keajaiban tak tertandingi dari kekuatan bintang 3. Namun, saat serangan Zhao Feng tiba, kekuatan pembakaran yang kuat menyebabkan tubuh Raja Muda terasa berat dan kering. Pertahanan pemuda itu hancur, dan api Blood Devil Sun meluas ke seluruh tubuhnya. Hanya dengan satu pukulan, pemuda berbaju putih itu terpaksa mundur dan hampir mengeluarkan darah. Ini berada di bawah situasi di mana pemuda berbaju putih siap untuk itu. Kekuatan ledakan seperti itu jelas menghabiskan banyak energi Zhao Feng, tetapi efek gaya hidup dari garis keturunannya yang bermutasi mengisinya kembali. Bang! Ledakan! Ledakan! Zhao Feng yang bergabung dalam pertarungan langsung membalikkan keadaan. Nan Gongsheng menggunakan teknik spasial untuk mendukungnya, langsung memaksa kedua raja itu menjadi putus asa. Mereka awalnya tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Nan Gongsheng sendirian, Nan Gongsheng bahkan memiliki sedikit keuntungan. Hanya dalam 1 atau 2 napas, pria parubaya dan pemuda berkulit putih didorong mundur, dan keduanya terluka. Apa garis keturunan ini? Ia memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Ini mirip dengan garis keturunan Blood Devil Sun, tapi jauh lebih menakutkan. Darah menetes dari mulut pria parubaya itu. The Secret Lightning Body dan Blood Devil Sun bersama-sama tak tertandingi dalam hal pertempuran jarak dekat. Tubuh petir suci memiliki kekuatan mentah yang besar, dan efek life stealingnya bisa membuat kekuatan ledakannya bertahan lama. Pada saat ini, ekspresi dari beberapa raja setengah langkah yang tiba dan puncak alam inti asal besar berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Sepasang pria berambut ungu ini jahat dan aneh. Mereka benar-benar memaksa pria parubaya berjubah kuning dan 2 raja lainnya mundur dan bahkan melukai mereka. Mundur! Laki-laki setengah baya berjubah kuning mengertakkan gigi saat dia memberi perintah. Tinggalkan keretanya dan aku tidak akan membunuhmu, kata Zhao Feng dengan tenang. Dia melambaikan tangannya, dan seorang wanita kalajengking yang tinggi dan jelek muncul. Pergilah. Dengan sebuah pikiran, Zhao Feng membuat wanita kalajengking jelek itu menyerang bala bantuan seperti hantu. Sangat cepat, raja setengah langkah yang tiba diserang oleh kalajengking wanita gila. Beberapa raja setengah langkah yang lebih lemah bahkan tidak bisa menyentuh kalajengking wanita sama sekali. Percikan terbang saat beberapa serangan mendarat di baju besi metalik hitam milik kalajengking wanita. Sebuah jeritan segera terdengar dari kelompok tersebut saat Great Origin Core Realm yang lambat dipotong oleh cakar kalajengking betina dan langsung mati. Racunnya bisa membunuh hampir semua orang di bawah alam dewa kekosongan. Semuanya, hati-hati! Terlepas dari jiwanya, kecepatan, serangan, dan pertahanan kalajengking wanita ini semuanya telah mencapai tingkat raja. Bala bantuan itu dihentikan oleh kalajengking betina. Adegan ini mengubah ekspresi ketiga raja secara dramatis. Pemuda bermata ungu menampilkan teknik garis keturunan mata jiwa yang menakutkan, tubuh yang kuat, garis keturunan yang mengejutkan, teknik rahasia sayap petir yang kuat, dan banyak hal lainnya. Sulit untuk menebak keterampilan apa lagi yang dimiliki pemuda misterius ini. Pencuri, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ekspresi pria parubaya itu suram. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melayang di udara berdampingan dengan ekspresi dingin. Rambut ungu mereka tertiup angin dan terlihat sangat jahat. Ketiga raja itu saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Laki-laki parubaya berbaju kuning akhirnya mengertakkan gigi dan melemparkan kereta yang menyala itu ke Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat dengan cepat di dalam kereta yang menyala. Kereta ini bisa memuat paling banyak 6 atau 7 orang, dan desainnya kuno. Kereta itu melepaskan gelombang api hijau saat Tru Yuan dimasukkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, penghalang hijau menutupi kereta, yang bisa menghalangi angin. Tidak buruk, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan memanggil kembali kalajengking perempuan. Terbang sangat melelahkan dalam dimensi ilusi ilahi karena itu adalah dimensi peringkat tinggi, dan kereta ini dapat digunakan dengan batu kristal primal. Suara mendesing. 3 raja hanya bisa menyaksikan kedua pencuri itu duduk di kereta yang menyala dan terbang pergi. Benar-benar konyol, kedua pencuri itu. Kereta itu adalah harta paling berharga yang kami temukan di dimensi ilusi ilahi sejauh ini. 3 raja itu penuh dengan kebencian, mereka sangat marah hingga mereka mulai gemetar. Mereka awalnya ingin mencuri harta berelemen air dari Zhao Feng, tapi malah dicuri.
Namun, ketiganya tidak berani tinggal terlalu lama, jadi mereka terbang bersama kelompok mereka. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Para pemuda mengertakkan gigi. Saya memiliki item pesan dari saat saya bekerja dengan Xin Wuheng. Jika dia dekat, dia pasti bisa merasakannya. Pemuda berbaju putih mengeluarkan kristal berwarna perak yang unik. Sebagian besar item pesan tidak berguna di dimensi ilusi ilahi. Beberapa dari yang berperingkat lebih tinggi bisa digunakan, tapi jangkauannya berkurang drastis. Ada tanggapan. Pemuda berbaju putih mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah hari kemudian, ketiga raja memimpin lebih dari 200 elit menuju kuburan batu kuno. Di atas makam itu duduk seorang laki-laki biasa dengan kaos. Matanya tampak sangat tua. Hati ketiga raja bergetar. Mereka telah bekerja sama dengan Xin Wuheng sebelumnya untuk sementara waktu, tetapi kemudian berpisah kemudian. Xin Wuheng segera mengetahui mengapa mereka datang. Saya dapat membantu Anda, tetapi 3 kekuatan Anda perlu membantu saya menggali harta karun dari kuburan bawah tanah. Saya mendapat 60% dari potongan dan sisanya 40%, kata Xin Wuheng. Mendengar itu, ekspresi ketiga raja menjadi aneh. Xin Wuheng, dengan kekuatanmu, kamu butuh bantuan kami, salah satu pemuda bertanya. Kekuatan saya terbatas. Dengan bantuan Anda, kami dapat membersihkan makam ini dengan lebih cepat dan lebih mudah. Xin Wuheng tidak memiliki emosi. Sejumlah kecil jenius yang memasuki dimensi ilusi ilahi bertindak sendiri, tetapi lebih sulit bagi mereka setiap kali ada tugas besar. Lebih banyak orang berarti lebih banyak tenaga kerja, kecerdasan, dan kerja tim, yang berarti mereka bisa lebih efisien. Zhao Feng juga mengetahui hal ini, tetapi memutuskan untuk berjalan di jalan yang berbeda dari Xin Wuheng. Zhao Feng mencuri sumber daya dari orang lain. Keuntungan dari ini adalah membutuhkan lebih sedikit usaha, tetapi itu akan menciptakan musuh. Jauh lebih berisiko melakukan ini. Ketika Zhao Feng meninggalkan dimensi ilusi ilahi, dia akan menyadari bahwa dia telah menyinggung banyak kekuatan dan keajaiban yang berbeda. Selain faktor risikonya, Xin Wuheng hanya lebih bagus. Moralnya tidak memungkinkan dia mencuri dari orang lain. Ketiga raja berdiskusi sebentar sebelum setuju. Setidaknya Xin Wuheng tidak akan mencuri dari mereka karena dia adalah orang yang jujur. Di samping sungai di dasar tebing, Zhao Feng dan Nan Gongsheng kembali ke tempat rahasia mereka dan mulai berkultivasi. Saya sekarang memiliki inti kristal petir angin dari raja, teratai kristal air langit, dan inti air ibu. Mereka akan dapat meningkatkan kultivasi saya dengan pesat. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir. Tujuan awalnya adalah untuk menerobos ke Great Origin Core Realm, tetapi jalur budidayanya telah berubah dibandingkan sebelumnya. Garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi memiliki kemampuan untuk hidup, yang dapat meningkatkan kecepatan pemulihan saya ke tingkat yang mengejutkan. Oleh karena itu, jumlah yuan sejati yang saya miliki tidak terlalu berarti. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Kualitas true yuannya menentukan seberapa eksplosif kekuatan bertarungnya, sementara kuantitas true yuannya menentukan berapa lama dia bisa bertahan. Namun, karena dia memiliki garis keturunan yang bermutasi ini, Zhao Feng berencana untuk menempuh jalan yang ekstrim. Dia akan fokus pada kualitas dan kekuatan yuan sejati dalam dimensi ilusi ilahi untuk memberikan dirinya kekuatan pertempuran yang paling ekstrim. Bab 823 Menerobos. Di sebelah sungai di dasar tebing, Zhao Feng duduk dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kucing pencuri kecil itu bermain dengan kalung emas gelap dan dengan malas melindungi tuannya. Esensi ibu air, inti kristal dari raja. 2 harta karun muncul di masing-masing tangan Zhao Feng, yang masing-masing merupakan elemen air dan elemen angin petir. The Crystal Core of the King berisi esensi dari Wind Lightning, dan hanya sebagian kecil yang telah digunakan. Di sisi lain, 50-60% dari Water Mother Essence telah digunakan, jadi tidak banyak yang tersisa. Tapi karena dia sekarang memiliki Water Elemental Sky Water Crystal Lotus yang bahkan lebih langka, dia tidak membutuhkannya. Untuk berhati-hati dengan Water Mother Essence. Sekarang dia memiliki sejumlah besar sumber daya, Zhao Feng dapat berkultivasi tanpa hambatan. Jiwa dan niatnya sama-sama berlevel sangat tinggi, dan teknik 5 elemen angin petir mendekati puncak level 6. Penguasaannya sebenarnya melebihi kultivasinya. Namun, Zhao Feng sekarang fokus pada kekuatan dan kualitas yuan sejatinya. Dia lagi peduli tentang ukuran inti kristal atau tingkat budidayanya.
Pusaran air biru tua mulai terbentuk di atas kepala Zhao Feng saat angin dan petir menari. Momentum yang tercipta dari ini telah melampaui beberapa alam inti asal besar dan sudah sebanding dengan raja setengah langkah. Waktu berlalu, dan kekuatan Water Mother Essence telah habis. Zhao Feng sama sekali tidak merasakan apa-apa saat dia memperbaiki dan menekan Yuan sejatinya. Inti kristal di dalam tubuhnya mulai berkembang secara alami. Sehari dan 1 malam berlalu. The Water Mother Essence di tangan Zhao Feng berubah menjadi debu. Ukuran inti kristal Zhao Feng mendekati batas alam inti asal kecil, tetapi kekuatan dan kualitasnya hampir pada tahap akhir dari alam inti asal besar. Pada saat yang sama, dia mencerna buah spiritual dari alam mimpi kuno di dalam tubuhnya, yang dapat memurnikan Yuan sejati dan memperkuat garis keturunannya. Buah spiritual alam mimpi kuno memungkinkan Yuan sejati Zhao Feng menjadi lebih murni, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Kekuatan Yuan sejati saya dekat dengan puncak alam inti asal besar, gumam Zhao Feng. Dia memiliki tubuh petir suci, teknik petir angin, dan garis keturunannya yang bermutasi. Tubuh petir suci telah mencapai puncak level 4 dan bisa bertarung dengan raja normal untuk sementara waktu. Dalam pertarungan sebelumnya, Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci sebagai kekuatan utama dan teknik petir angin sebagai pendukung, menggunakan kekuatannya untuk memberinya lebih banyak kelincahan dan kecepatan. Teratai kristal air langit. Zhao Feng memegang teratai murni seperti kristal sempurna di tangannya. Itu tampak seperti kristal yang berasal dari mimpi. Gelombang kuat air Yuan Qi muncul saat teratai kristal dikeluarkan. Gelombang muncul di perairan terdekat, dan beberapa binatang berelemen air semuanya merasakannya. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh Sky Water Crystal Lotus. Tombak kekaisaran es dan garis keturunan air es dalam garis keturunan Zhao Feng mulai bergetar karena kegembiraan juga. Garis keturunan air es Zhao Feng berasal dari mata spiritual dewa dan terutama digunakan untuk pemulihan dan pertahanan, sementara garis keturunan darah iblis matahari yang bermutasi adalah untuk pelanggaran. Kombinasi ini berarti bahwa garis keturunan Zhao Feng benar-benar sempurna dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Kekuatan teratai kristal air langit dan raja inti kristal melonjak ke Zhao Feng. Pada saat ini, pusaran air biru tua di atas kepala Zhao Feng mulai membesar dan membesar hingga membentuk lapisan awan petir yang tebal. Hewan air yang tertarik oleh Sky Water Crystal Lotus semuanya mulai mundur dan tidak berani mencurinya. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa garis keturunan air es dan tombak kekaisaran es di dalam tubuhnya mulai bergerak. Tombak kekaisaran es ada sebagai keadaan cair ketika berada di garis keturunannya, dan bagian dari energi yang diserap dari Sky Water Crystal Lotus menuju ke garis keturunannya dan kemudian diserap oleh tombak kekaisaran es. Adegan ini membuat Zhao Feng terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Teratai kristal air langit adalah mineral dan tumbuhan. Itu bisa digunakan sebagai obat untuk dibudidayakan, dan itu juga bisa digunakan untuk membuat senjata kelas surga dan senjata suci warisan, jadi itu sangat berharga. Zhao Feng mengawasinya dengan cermat tetapi tidak menghentikannya. Kekuatan lotus kristal air langit terbagi menjadi 2 aliran saat memasuki tubuhnya. Salah satunya tenang dan halus, dan diserap oleh tubuh Zhao Feng dan inti kristal. Aliran lainnya lebih dingin dan lebih dominan, dan itu membentuk kelopak teratai yang diserap oleh garis keturunan Ice Water dan Ice Imperial Spear miliknya. Jadi begitulah adanya, hanya bagian tanaman dari teratai kristal air langit yang dapat diserap oleh tubuh manusia, sedangkan bagian mineralnya digunakan untuk membuat senjata berelemen air dan senjata suci warisan. Petik 2. Zhao Feng mengerti. Perubahan mendadak ini berarti bahwa dia dapat menggunakan lotus kristal air langit jauh lebih efisien. Jika tidak, Zhao Feng perlu memperbaiki dan memurnikannya untuk menyingkirkan bagian yang tidak dapat diserap. Setengah hari kemudian, ukuran inti kristal Zhao Feng telah meluas ke kolam yang dalam. Seperti yang diharapkan dari harta berelemen air, itu memungkinkan saya untuk menerobos ke Grid Origin Core Realm begitu cepat. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Teratai kristal air langit dan inti kristal raja memungkinkan Zhao Feng tidak mengalami hambatan. Pada saat yang sama, teknik 5 elemen angin petir Zhao Feng telah mencapai batas level 6, dan itu akan membentuk elemen berikutnya dari level 7 dan seterusnya, Wood of Wind Lightning. Elemen yang berbeda memungkinkan Zhao Feng tidak lagi khawatir akan dilawan. Satu-satunya kelemahan adalah, karena ada banyak yang harus dikembangkan, kemajuannya akan lambat,
Tetapi ketika tubuh petir suci dimurnikan oleh teknik petir angin 5 elemen, itu akan sangat tangguh terhadap 5 elemen. Bisa dikatakan ada kekurangan sekaligus kelebihannya. Selamat, Nan Gongsheng mengucapkan selamat dari jauh. Dia menyaksikan pemulihan Zhao Feng dan memiliki emosi yang kompleks, termasuk harapan. Dia ingin menyaksikan Kaisar Langit bermata kiri di puncaknya. Tentu saja, Nan Gongsheng juga menjadi lebih kuat. Kristal Dewa Jahat dan puluhan kristal dewa di bawah standar hampir sepenuhnya mewujudkan domain spasialnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari domain normal. Selain itu, dia juga berhasil menggabungkan kekuatan kristal dewa ke inti kristal miliknya. Dalam hal kekuatan dan kualitas Yuan sejati, Nan Gongsheng melebihi raja lain dari budidaya yang sama. Namun, peningkatan kekuatan yang hiruk-pikuk membuat Nan Gongsheng menyadari bahwa dia telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat kristal dewa jahat. Untungnya, dia memiliki mutiara penenang pikiran bersamanya. Barang ini bisa mengkonsolidasikan dan memurnikan jiwa. Itu juga bisa menahan serangan jiwa sampai tingkat tertentu, dan itu bisa menyingkirkan iblis hati. Jika bukan itu masalahnya, peningkatan kekuatan Nan Gongsheng yang cepat akan berarti bahwa sikapnya sudah dipelintir oleh kekuatan jahat kristal dewa jahat. Namun, bahkan dengan mutiara penenang pikiran, Nan Gongsheng tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan jahat. Itu mulai perlahan-lahan mengikis niatnya. Lagi pula, kristal dewa jahat tampaknya dibuat dari kekuatan dewa jahat. Mutiara jiwa air. Nan Gongsheng menghela nafas panjang saat mutiara setengah transparan seperti kaca muncul di tangannya. Mutiara jiwa air ditemukan di gua-gua tempat teratai kristal air langit berada, dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memperkuat, dan memurnikan jiwa. Dengan menggunakan mutiara jiwa ini, jiwa Nan Gongsheng dibersihkan dan mulai menjadi lebih jernih dan sedikit lebih kuat. Untungnya, Zhao Feng memperingatkan saya sebelumnya. Nan Gongsheng mengedarkan niat dan Yuan sejati untuk memurnikan energi dari kristal dewa jahat. Hari dan malam berlalu, 60% dari esensi Sky Water Crystal Lotus diserap oleh Ice Imperial Spear, sementara 40% lainnya disimpan di dalam Zhao Feng. Aura tombak kekaisaran es dalam garis keturunannya sekarang dekat dengan busur pengunci langit, pedang Qian Kun, dan senjata suci warisan lainnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Tombak kekaisaran es memang senjata yang bagus, dan telah disempurnakan di kota warisan surga juga. Kali ini, ia bergabung dengan teratai kristal air langit, yang merupakan salah satu bahan elemen air terbaik. Bisa dikatakan sempurna. Mayoritas dari 40% energi tenang lainnya dari Sky Water Crystal Lotus disimpan di dalam tubuhnya, sementara sebagian kecil darinya sudah diserap. Pada titik ini, ukuran inti kristal Zhao Feng berada pada tahap awal alam inti asal besar, tetapi kekuatan sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada yang lain dari budidaya yang sama. Jika aku menyerap semua energi tenang yang tersisa dari Sky Water Crystal Lotus, kualitas True Yuanku setidaknya akan sebanding dengan setengah langkah Kings. Mata Zhao Feng berbinar. Setelah beberapa hari berkultivasi, kekuatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Sampai sekarang, tubuh petir suci kun emasnya berada di puncak level 4, dan itu menghadapi kemacetan besar. 5 elemental wind lightning teknike berada di puncak level 6 dan memiliki kesempatan untuk menerobos ke level 7, tapi itu membutuhkan lebih banyak fondasi. Masih ada satu lagi. Zhao Feng memakan buah spiritual alam mimpi kuno lainnya dan melirik yang tersisa di pohon besar. Buah spiritual dari alam mimpi kuno memiliki kemampuan untuk memurnikan dan memperkuat garis keturunan seseorang. Itu juga memungkinkan Yuan sejati seseorang menjadi lebih murni. Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan yang terakhir sampai saat kritis. Jika Secret Lightning Body miliknya menembus ke level 5 atau kekuatan jiwanya meningkat, dia akan menjadi lebih kuat. Zhao Feng benar-benar membutuhkan item Soul Dao sekarang, tetapi mereka sulit ditemukan bahkan di dimensi ilusi ilahi. Di sebelah sungai, aura Zhao Feng mulai memudar saat dia mengendalikan setiap bagian dari kekuatannya dengan tepat. Sulit untuk membayangkan bahwa dia baru saja menerobos ke Great Origin Core Realm. Untuk dapat mencapai Great Origin Core Realm pada usia yang begitu muda berarti dia akan menjadi seorang jenius bahkan dalam kekuatan bintang 3. Zhao Feng, sepertinya ada gangguan aneh di dekatnya, dan ada sekumpulan aura manusia mendekat, Nan Gongsheng tiba-tiba berkata. Zhao Feng membuka matanya dan menganggukkan kepalanya sementara telinga kucing pencuri kecil itu bergerak-gerak. Pada saat yang sama, aura busuk dari kuburan tua melesat ke langit.
Getaran luar biasa muncul di kedalaman kuburan bawah tanah bersama dengan suara gemuruh yang bergema di seluruh langit dan bumi. Xin Wuheng, kamu membawa kami ke tempat yang berbahaya, laki-laki kuning paruh baya meraung. Aura yang menakutkan dan jahat mulai terbangun di kedalaman makam. Orang luar yang berani mengganggu kedamaian orang mati akan mati di sini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok kuat yang jauh mulai mendekati aura ini dengan hati-hati. Pangeran ke-8, indra tikus koneksi spiritual tidak akan salah. Ini tempatnya. Seorang pemuda berotot besar dengan warna hitam dengan alis tebal berkata dengan percaya diri. Seekor tikus perak kecil dengan kumis panjang berlari di tangannya. Luo Zun, kamu telah banyak membantuku setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Aku membayar harga yang mahal untuk membawamu masuk. Pangeran ke-8 tersenyum penuh. Comments for chapter 823. https://traktir.id/meo tanda hubung novel. Bab 824. Begitu banyak orang yang dikenal. Kelompok elit ini berasal dari keluarga agung Gan Imperial, dan pemimpinnya adalah Luo Zun dan Pangeran ke-8. Dibandingkan ketika mereka berada di zona pulau besar Tianfeng, aura mereka lebih kuat, terutama Luo Zun, yang memiliki aura es dan api di matanya. Pada saat ini, aura yang kuat dan jahat datang dari kedalaman makam, menyebabkan langit dipenuhi kabut yang mengerikan. Ada sesuatu di makam yang mengolah dao dari Ghost Corpses, dan itu hampir mencapai tingkat kaisar. Pangeran ke-8 dan Luo Zun memiliki ekspresi serius. Kelompok elit kekaisaran di belakang mereka membentuk formasi di dekatnya jika terjadi keadaan darurat. Pangeran ke-8 dan Luo Zun menggunakan indera ilahi mereka dan mulai memasuki makam untuk mengintai. Pada titik ini, beberapa susunan di dalam makam bawah tanah telah dihancurkan, jika tidak mereka tidak akan bisa merasakan apa yang ada di bawah dengan mudah. Gemetar muncul di makam bawah tanah, dan tampaknya ada banyak aura raja yang bentrok. Bahan dari makam itu sangat kuat, dan bahkan raja setengah langkah tidak dapat melakukan apapun padanya. Orang luar yang bodoh, kalian semua akan menjadi kelompok pertama yang mati. Kerangka setengah tulang, setengah daging setinggi beberapa meter dengan api merah gelap di sekitarnya berbicara. Selain kepalanya, sisa kerangka adalah setengah tulang dan setengah daging. Itu hanya memiliki satu mata. Hantu bersayap 4 tiba-tiba muncul di belakang punggung kerangka setengah daging dan meraung. Gambar bersayap 4 sangat besar, dan aura yang mendominasi tampaknya menekan langit dan bumi. Hanya gambar yang sudah memancarkan niat sebanding dengan kaisar. Meskipun kerangka setengah daging tampak lemah, setiap serangannya bisa memanggil kekuatan dan niat seorang kaisar. Saya akan menarik perhatiannya. Kalian semua, cobalah untuk menghentikannya. Seorang pria normal dengan kaos memiliki ekspresi serius dan berbicara dengan terburu-buru. Dia melambaikan kedua tangannya, dan niat yang dalam beredar di sekitar tubuhnya. Maksud yang dekat dengan kaisar bisa dilihat di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang dipanggil oleh kerangka setengah daging diperlambat dan diblokir oleh laki-laki dengan kaos. Dalam hal kekuatan langsung, ada perbedaan besar di antara keduanya. Situasi laki-laki dengan kaos mirip dengan berjalan di atas tali. Satu kesalahan langkah berarti dia akan kehilangan lapisan kulit jika dia tidak langsung dibunuh oleh kerangka setengah daging. Namun, ekspresi pria yang mengenakan kaos itu tetap tenang. Dia bertindak seolah-olah dia seorang profesional. Seperti yang diharapkan dari Xin Wuheng. Dia bahkan berhasil menghentikan kerangka setengah daging tingkat kaisar itu. Petik 2. Keringat pada raja berjubah kuning paruh baya dan 2 raja lainnya belum mengering. Aura jahat yang muncul saat kerangka setengah daging terbangun membuat mereka tidak bisa bernapas. Gambar bersayap 4 yang memiliki kekuatan dan niat seorang kaisar membuat mereka putus asa. Tetapi untungnya, Xin Wuheng menstabilkan situasi pada saat kritis. Atur susunannya. Ketiga raja mendukung Xin Wuheng dan membatasi kerangka setengah daging, dan kelompok elit di belakang mereka segera membentuk susunan penyegelan yang melawan hantu. Pertama-tama pisahkan udara mayat hantu. Kerangka setengah daging sudah mati dan hanya bisa melepaskan kekuatan kaisar dengan bantuan hantu bersayap 4 itu. Ketika kehilangan bantuan dari luar itu, kekuatan bertarungnya akan berkurang. Petik 2. Kedua raja muda itu mengungkapkan senyuman. Kerangka setengah daging sudah mati dan tidak terlalu cerdas.
Meskipun memiliki kekuatan tempur seorang kaisar, ia hanya bisa memanfaatkan sekitar 70% darinya. Kami akan menyegel atau membunuh kerangka setengah daging ini terlebih dahulu, lalu memikirkan tentang harta karun setelahnya. Pandangan mereka beralih ke peti mati perunggu yang melayang di udara di kedalaman makam. Cahaya menyilaukan berkilauan dari permukaan peti mati perunggu kuno ketika sisa energi gelombang kejut menghantamnya, dan itu melepaskan aura harta yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Hanya bahan peti mati yang mendekati kelas surga. Itu dia, Xin Wuheng. Petik 2. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Saya tidak berpikir bahwa Xin Wuheng telah tumbuh ke level seperti itu. Meski sudah mati, dia mampu menghentikan kekuatan pertempuran level kaisar sendirian. Petik 2. Luo Zun menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi tajam saat aura api dan es berinteraksi. Niat pertempuran melonjak dari Luo Zun, dan gambar domain api dan domain es mulai muncul. Domain ganda, jika raja lain ada di sini, mereka akan tercengang. Kakak Luo, tunggu. Sekarang bukan waktunya. Keuntungan adalah yang utama. Pangeran ke-8 tersenyum tipis. Domain ganda api dan es di sekitar Luo Zun mulai memudar dengan cepat. Gambar barusan adalah karena penampilan Xin Wuheng telah memicu niat bertarung Luo Zun. Bagaimanapun, dia telah dikalahkan oleh Xin Wuheng sebelumnya, dan dia merasa itu adalah penghinaan. Saat ini, Xin Wuheng dan raja lainnya sedang bertempur. Ini adalah momen yang tepat bagi mereka untuk hanya duduk dan menonton. Itu benar, jika kita bertarung langsung, mereka memiliki lebih banyak raja dan pasukan. Senyum terbentuk di wajah Luo Zun. Luo Zun tidak keberatan memberi mereka serangan kritis pada saat-saat penting. Di kuburan bawah tanah, alis Xin Wuheng sedikit berkerut saat dia bertarung dengan kerangka setengah daging. Jelas sekali bahwa dia telah merasakan keberadaan Pangeran ke-8 dan Luo Zun, dan mereka mungkin menyerang ketika setrika masih panas. Ini berarti pihak Xin Wuheng harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Namun, ancaman yang ditimbulkan oleh kerangka setengah daging secara bertahap berkurang saat jatuh ke dalam susunan penyegelan yang mereka buat. Manfaat membentuk kelompok terungkap di sini. Jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng di sini, mereka tidak akan dapat membatasi hantu kaisar. Haruskah kita pergi dan ikut campur? Luo Zun memiliki senyum licik. Saya merasa seperti Xin Wuheng sedang melestarikan kekuatannya. Pangeran ke-8 ragu-ragu. Xin Wuheng adalah salah satu bawahan terpenting dari Pangeran ke-4, yang merupakan pesaing teratas untuk menjadi putra mahkota. Tentu saja, Pangeran ke-4 berusia lebih dari 100 tahun dan terlalu kuat untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Kali ini, hanya Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 yang memasuki dimensi ilusi ilahi. Dari ketiganya, Pangeran ke-8 memiliki kekuatan terkuat. Pangeran ke-9 adalah individu paling berbakat dan terkuat di antara mereka, tetapi karena dia adalah anak setengah tidak sah, dia selangkah di belakang pangeran lainnya. Pangeran ke-13 adalah yang termuda, dan dia rata-rata dalam setiap aspek, tetapi Kaisar Suci paling menyukainya. Pada saat ini, tikus koneksi spiritual tiba-tiba mulai menjerit dan menunjuk ke arah tertentu. Garis pemikiran Luo Zun dan Pangeran ke-8 telah rusak. Tikus koneksi spiritual ini adalah binatang langka yang diperoleh Luo Zun ketika dia masih muda, dan itu sangat cerdas. Dalam hal kekuatan pertempuran, itu sangat rata-rata, tapi bisa merasakan aura harta karun, mengkhususkan diri dalam menggali lubang, dan kemampuan melarikan diri adalah yang terbaik. Alasan mengapa Luo Zun bisa menjadi jenius nomor 1 di zona Pulau Besar Tianfeng dan unggul di dinasti Agung Gunlord bukan hanya karena bakatnya dan usaha yang dia lakukan. Itu juga karena tikus koneksi spiritual. Selama beberapa lusin tahun terakhir, tikus koneksi spiritual ini telah memberinya banyak kekayaan. Beberapa kali, hal itu memberinya keberuntungan sehingga mengubah hidupnya. Pangeran ke-8 telah membayar harga besar untuk membawa Luo Zun masuk, dan salah satu alasannya adalah karena tikus koneksi spiritualnya. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Luo Zun telah menekan kultivasinya, dan dia hanya membentuk domain ganda setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Luo Zun dan Pangeran ke-8 melihat ke kejauhan dan melihat sebuah kereta api tua terbang di udara. Aura yang terpancar dari makam itu terlalu mengejutkan, sehingga menarik banyak orang lainnya. Banyak individu dan kelompok yang menyaksikan dari jauh. Namun, karena mereka tidak memiliki Raja Realem Dewa Kekosongan, mereka tidak berani ikut campur.
Kereta itu sepertinya diciptakan oleh Heaven's Legacy Rache. Pangeran ke-8 mengungkapkan ekspresi aneh. Pemilik kereta api pasti tidak akan biasa-biasa saja. Itu dia, Luo Zun berseru saat dia melihat dua sosok di kereta yang menyala dengan jelas. Kedua sosok itu berambut ungu. Salah satunya mengenakan pakaian hitam, dan Luo Zun tidak mengenalinya. Namun, pria berambut ungu lainnya adalah pemuda tampan yang akan dikenali Luo Zun bahkan jika dia telah dibakar menjadi abu. Duo iblis berambut ungu, beberapa ahli menonton di dekatnya berseru. Cepat, sembunyikan semua hartamu. Jaga jarak Anda. Duo iblis berambut ungu dikenal suka mencuri dari siapapun. Petik 2. Salah satu grup cegukan ketika mendengar judul Duo Iblis Berambut Ungu, dan yang lainnya bahkan langsung kabur. Kereta yang menyala segera tiba di udara di atas makam. Zzz, betapa beruntungnya. Ada begitu banyak orang yang dikenal di sini. Zhao Feng tertawa dan berbicara sambil memeriksa makam bawah tanah. Luo Zun dan Pangeran ke-8 memiliki ekspresi yang tidak biasa dan berpikir bahwa Zhao Feng sedang membicarakannya. Seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak muncul di bahu Zhao Feng dan tersenyum. Tikus koneksi spiritual di bahu Luo Zun cegukan dan menjadi penuh ketakutan. Ia bahkan tidak berani melihat kucing kecil pencuri itu. Apa? Luo Zun memasang ekspresi aneh. Meskipun kekuatan pertempuran dari spiritual connection rate-nya tidak besar, itu adalah hewan langka yang memiliki garis keturunan hampir di tingkat 10.000 ras kuno. Mungkinkah kucing kecil Zhao Feng berada di level yang sama dengan 10.000 ras kuno? Pada saat ini, tikus koneksi spiritual sangat ketakutan setelah melihat kucing kecil pencuri, seperti yang biasa dilakukan tikus yang bertemu dengan kucing. Kucing pencuri, jangan menakuti teman kecil kita. Zhao Feng mengulurkan tangan dan melemparkan kucing kecil pencuri itu ke dalam cincin logam kuno miliknya. Kucing pencuri kecil itu adalah salah satu kartu tersembunyinya di dimensi ilusi ilahi. Dia tidak ingin mengungkapkannya begitu cepat. Di kuburan bawah tanah, meskipun Xin Wuheng dan rekan-rekannya merasakan aura baru dari atas, mereka bertempur dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ekspresi Luo Zun suram, dan dia menyingkirkan tikus koneksi spiritual. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa frustrasi ketika bertemu Zhao Feng. Pangeran ke-8 juga merasa jijik. Di sebelah Zhao Feng adalah raja tingkat domain dengan aura yang kuat. Selain itu, melihat reaksi dari kelompok dan individu di dekatnya, tampaknya ketenaran duo iblis rambut ungu tidak kecil, dan mereka telah mencuri dari banyak orang. Meskipun itu terkait dengan Dao dari hantu, ada aura harta Soul Dao di kuburan bawah tanah. Hati Zhao Feng bergerak, tetapi keduanya hanya menonton dengan santai dari samping. Dia hanya sedikit sekali origin core realem. Luo Zun menekan amarah di dalam hatinya dan ingin memberinya pelajaran tetapi dihentikan oleh Pangeran ke-8. Untuk dua orang yang baru saja tiba, apakah Anda bersedia untuk bekerja sama dan mengambil manfaat di bawah bersama-sama? Pangeran ke-8 memberikan senyum elegan dan damai. Bab 825 Tendangan Kuat. Untuk dua orang yang baru saja tiba, apakah Anda bersedia untuk bekerja sama dan mengambil manfaat di bawah bersama-sama? Saran Pangeran ke-8 sedikit mengejutkan Zhao Feng. Pangeran ke-8 dan Luo Zun, terutama Luo Zun, jelas tidak menyukai Zhao Feng. Luo Zun bahkan harus keluar dari jalannya untuk menekan keinginannya untuk menyerang Zhao Feng di tempat. Zhao Feng tidak sederhana, Duke Nanfeng berhutang budi padanya dan memikirkannya dengan baik. Selain itu, Xin Wuheng adalah ancaman terbesar saat ini. Mata 8 pangeran berbinar saat dia mulai berpikir. Pada saat ini, kekuatan yang Xin Wuheng tunjukkan di makam bawah tanah melebihi harapan mereka. Selanjutnya, Xin Wuheng memiliki 3 Raja Alam Dewa Kekosongan lagi dan semua elit di belakang mereka. Oleh karena itu, bekerja sama adalah pilihan yang baik. Tidak ada yang namanya musuh abadi, hanya keuntungan abadi. Saran itu tidak buruk. Zhao Feng mulai berpikir, dan senyum muncul di wajahnya. Saat ini, pihak Xin Wuheng memiliki terlalu banyak orang, jadi terlalu kuat. Itu mengganggu keseimbangan. Zhao Feng setuju begitu cepat mengejutkan semua orang. Permusuhan antara Zhao Feng dan Luo Zun di zona pulau besar Tianfeng tidak bisa dibubarkan. Zhao Feng dan Pangeran ke-8 juga tidak saling menyukai. Tapi aku punya beberapa syarat. Zhao Feng berhenti. Pangeran ke-8 dan Luo Zun saling memandang dan merasa terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Zhao Feng ini tidak tampak seperti pemuda berusia 15 tahun.
Selain itu, di antara yang disebut duo iblis berambut ungu, Zhao Feng adalah pembicara sementara pemuda dengan cincin hidung dan aura jahat yang kuat tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Apa kondisi Anda? Pangeran ke-8 sangat ingin bekerja sama. Kami membagi harta karun di peti mati tergantung pada keterampilan dan kemampuan kami sendiri, dan Anda harus berurusan dengan Xin Wuheng sesudahnya, kata Zhao Feng perlahan. Alis Pangeran ke-8 dan Luo Zun berkerut. Xin Wuheng tidak dapat diukur, dan berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, Pangeran ke-8 dan Luo Zun perlu bekerja sama untuk menanganinya. Selain itu, Pangeran ke-8, Luo Zun, dan Nan Gongseng semuanya merasa Zhao Feng sepertinya mengenal Xin Wuheng. Baik, Pangeran ke-8 dan Luo Zun setuju setelah berpikir. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Raja berjubah kuning Parubaya dan teman-temannya telah dikalahkan dan dijarah oleh duo iblis berambut ungu. Tepat pada saat ini, guncangan di makam bawah tanah berkurang drastis. Kami hampir berhasil. Raja Parubaya berjubah kuning, dua raja lainnya, dan semua elit mereka telah berhasil menahan kerangka setengah daging. Kerangka setengah daging mulai meronta dan gambar bersayap 4 di belakang punggungnya mulai bergetar, tetapi terutama mengganggu dimensi jiwa, yang sebagian besar dibubarkan oleh Xin Wuheng. Kekuatan jiwa yang ditampilkan Xin Wuheng dekat dengan level kaisar, dan bahkan dalam hal niat, dia sudah sebanding dengan seorang kaisar. Sebuah arai multiwarna segitiga menyegel kerangka setengah daging dan menembakkan rantai emas untuk mengikatnya. Kerangka setengah daging itu akan disegel seluruhnya, dan mereka hanya membutuhkan beberapa saat lagi sebelum mereka bisa mulai memikirkan peti perunggu itu. Awas! Xin Wuheng berseru pada saat kritis ini. Gelombang aura kuat satu demi satu mengalir melalui jalur menuju kedalaman makam. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari keberadaan Oriol di belakangnya. Xin Wuheng, hari seperti itu telah datang bahkan untukmu. Luo Zun meraung, dan ekspresinya berubah mematikan. Kelompok Xin Wuheng telah menggunakan semua kekuatan mereka dan akhirnya akan menyegel kerangka setengah daging itu. Segera setelah dia selesai berbicara, domain es dan api muncul di belakang punggung Luo Zun dan menyerbu ke arah Xin Wuheng dengan aura biru dan merah. Dalam sekejap, mata Luo Zun tampak berubah menjadi merah dan biru. Area itu tiba-tiba dipenuhi dengan api dan es, membawa rasa sakit pada dimensi mental dan fisik. Luo Zun menyembunyikan dirinya cukup dalam. Kekuatan pertempuran sejatinya sangat dekat dengan Jiu Wuji. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah kultivasi. Zhao Feng sedikit terkejut. Untuk meningkatkan peluang berhasil memasuki dimensi ilusi ilahi, Luo Zun menekan kultivasinya dan hanya membentuk domainnya setelah masuk. Domain ganda, sayangnya, fondasi Anda terlalu lemah, sehingga memiliki banyak kekurangan. Xin Wuheng tersenyum saat serangan Luo Zun menyerang punggungnya. Dia berbalik dan mengangkat satu tangan. Apa? Pangeran ke-8, Luo Zun, dan Nan Gongseng semuanya terkejut. Dari situasi saat ini, sepertinya Xin Wuheng berencana untuk melawan Pangeran ke-8 dan teman-temannya dengan satu tangan sambil tetap menyegel kerangka setengah daging dengan tangan lainnya. Ini Xin Wuheng. Nan Gongseng melihat Xin Wuheng untuk pertama kalinya, dan ini adalah pertama kalinya melihat orang yang begitu beragam dari generasi yang sama selain Zhao Feng. Istirahat. Xin Wuheng menunjukkan dengan satu jari, dan domain es dan api yang kental menerobos domain ganda Luo Zun. Luo Zun didorong mundur, dan darahnya mendidih tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bisakah Anda memahami domain ganda es dan api juga? Petik 2. Pada titik ini, sekali lagi Luo Zun dipenuhi dengan kekalahan dan penghinaan. Perbedaan antara keduanya tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Xin Wuheng hanya membutuhkan satu tangan untuk berbenturan dengan Luo Zun dan memaksanya mundur. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Xin Wuheng. Kerangka setengah daging akan segera disegel. Raja Parubaya berjubah kuning dan dua raja lainnya tertawa. Begitu mereka berhasil menyegelnya, mereka semua akan dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, ekspresi mereka segera menjadi jelek. Suara mendesing. Dua pria berambut ungu muncul di tengah makam. Hehe, jadi itu 5 elemental domain. Zhao Feng tertawa ringan saat matanya mengamati Xin Wuheng, yang menggunakan domain es dan api untuk memblokir Luo Zun dan Pangeran ke-8. Kamu siapa? Mendengar suara itu, ekspresi Xin Wuheng sedikit berubah, dan dia menatap pemuda berambut ungu itu. Dia merasa bahwa pemuda ini agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingatnya.
Bagaimanapun, keduanya tidak bertemu selama 9 tahun, dan penampilan, keterampilan, dan bahkan aura jiwanya Zhao Feng telah berubah secara dramatis dibandingkan ketika dia berada di pertemuan naga sejati suci. Saat itu, rambut Zhao Feng masih biru, dan dia masih belum menggunakan garis keturunannya. Pergilah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berputar melewati dan menuju ke peti mati perunggu kuno di belakang mereka. Pencuri, jangan pernah berpikir tentang itu. Ekspresi pria berjubah kuning dan yang lainnya berubah secara dramatis saat mereka meraung dan mencoba menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Ledakan, weng gelombang-gelombang. Nan Gongsheng tertawa dingin saat domain perak ungu muncul di sekitar mereka dan menyerap serangan 3 raja. Sungguh domain spasial yang kuat. Kekuatan pencuri ini meningkat begitu cepat. Hati teman dan musuh sama-sama bergetar. Domain spasial Nan Gongsheng dan Tru Yuan mengandung kekuatan yang membuat Tru Yuan bahkan raja bergetar. Ekspresi Xin Wuheng, Pangeran ke-8, Luo Zun, dan teman-teman semuanya menjadi serius. Ice Imperial Barrier, riak kekuatan es mengalir di sekitar Zhao Feng dan membentuk penghalang beku. Ledakan, ledakan. Pertahanan gabungan Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa ditembus. Setelah bergabung dengan teratai kristal air langit, kekuatan tombak kekaisaran es telah meningkat, dan dikombinasikan dengan domain kuat Nan Gongsheng, mereka dengan mudah menyerang ke peti mati kuno. Tidak baik, Xin Wuheng menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas situasi. Kemampuan pemuda bercengang itu unik, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia juga tidak bisa melihat melalui pemuda berambut ungu lainnya. Satu hal yang pasti, pria parubaya berjubah kuning dan teman-temannya jelas bukan pasangan mereka. Namun, Xin Wuheng hampir tidak bisa menyegel kerangka setengah daging dan masih memblokir serangan gabungan Luo Zun dan Pangeran ke-8. Kekuatan Pangeran ke-8 tampaknya benar-benar melampaui Luo Zun, dan dia bahkan sepertinya melestarikannya. Peti mati perunggu kuno di kedalaman makam mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah menghadapi serangan 3 raja dan mendarat di peti mati perunggu kuno. Peti mati itu dapat digunakan untuk membuat senjata tingkat surga, dan itu adalah bahan penting dari senjata warisan yang terkait dengan Dao jahat perunggu kuno Mystic Yin. Pangeran ke-8 menarik napas dalam-dalam saat dia melihatnya. Jika dia bisa mendapatkan peti mati kuno ini, itu akan sangat membantu para kekaisaran dan dirinya sendiri. Namun, Zhao Feng tidak tertarik padanya. Dia hanya tertarik pada harta Soul Dao yang jahat yang ada di dalamnya. Itu sangat memikat baginya karena dia hanya perlu memperkuat jiwanya sedikit lebih dan dia akan dapat benar-benar membangunkan maksud kaisar, yang akan meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Buka! Zhao Feng meraung saat salah satu kakinya menendang ke arah peti mati perunggu kuno. Bocah itu berani menggunakan kakinya untuk menendang perunggu kuno Mystic Yin. Materialnya tidak hanya kuat, tapi juga mengandung kekuatan yang sangat jahat. Ejekan muncul di wajah Pangeran ke-8 dan Luo Zun. Kaki Zhao Feng menendang peti mati perunggu kuno, dan suara gedebuk yang dalam terdengar di seluruh makam bawah tanah. Gelombang kejut yang kuat dan awan debu terbang ke udara. Kekuatan tendangan ini membuat darah semua orang yang hadir naik. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Pangeran ke-8 dan Luo Zun tercengang. Mereka tidak bertemu selama beberapa bulan dan Zhao Feng telah mencapai tahap ini. Sebuah celah kecil didorong terbuka oleh tendangan yang kuat dan melepaskan aura harta karun yang mengejutkan. Salah satunya adalah aura jiwa Dao yang jahat yang menekan jiwa setiap orang. Inilah harta yang dibutuhkan Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng bergetar sedikit saat sepatu hijau di kakinya menembakkan api hijau dan memblokir serangan balik dari perunggu kuno Mystic Yin di samping nyala api merah cerah. Tendangan yang tepat. Xin Wuheng tidak bisa membantu tetapi bersorak.